Yoi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai, boleh Pak Supoyo memperkenalkan dari partai mana dan masuk apa dalam fraksi dan keanggotaan di DPR gitu Pak. Diperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Pak Supoyo dari fraksi Nasdem selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Probolinggo. Itu. Baik Pak, terima kasih. Saya ucapkan atas waktunya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai hukum tata negara, Pak. Nah, hukum tata negara sendiri pada umumnya yaitu adalah hukum yang dibentuk untuk organisasi kekuasaan yang berkaitan dengan organisasi suatu negara. Nah, menurut Pak Supoyo sendiri, apa sih yang dimaksud dengan ilmu hukum tata negara tersebut, Pak? Jadi kalau menurut saya, pandangan saya, jadi ilmu hukum tata negara itu artinya kan satu aturan, ya. Jadi yang memang diperuntukkan, ya. Jadi untuk bersifat mengatur, ya, artinya menata, ya. Jadi dalam sebuah tentunya produk hukum, ya. Jadi ya tentunya bersifat mengatur dan atau menata dalam sebuah produk hukum itu sendiri, gitu. Ya. Jadi ilmu tata negara sendiri itu intinya untuk mengatur dan mengisi suatu hukum yang ada di dalam masyarakat itu, Pak ya. Nah, hubungan dengan konstitusi, Pak, dalam negara kita sendiri. Nah, menurut Pak Supoyo, apakah konstitusi itu dalam negara kita, apakah perlu adanya penafsiran dalam konstitusi tersebut, Pak? Ya, kaitannya dengan konstitusi tidak perlu ditafsirkan lagi, ya. Jadi penafsiran. Jadi konstitusi itu kan sebuah kelembagaan, ya, konstitusi, ya. Saya kira itu pasti tidak perlu ditafsirkan lagi, sudah ada ketentuan aturannya, ya. Satu contoh tentang kelembagaan DPRD, ya, ini kan konstitusi yang sudah jelas bahwa DPRD adalah sebuah lembaga, ya, konstitusi, ya, yang merupakan bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kan sudah tidak perlu ditafsirkan lagi. Jadi saya kira itu, ya, kalau bicara konstitusi, kalau menurut saya itu jadi bukan penafsiran tapi satu hal yang memang realitanya, kenyataannya seperti itu. Jadi itu contoh tadi, ya. Baik, Pak. Tetapi dalam pelaksanaan, misalkan dalam konstitusi, sebagai contoh dalam undang-undang Cipta Kerja yang kemarin, itu sebagian besar masih banyak terjadi menimbulkan konflik dalam masyarakat. Nah, itu gimana, Pak, kalau di dalam konstitusi sendiri itu, Pak? Kan ya bisa aja mungkin ada yang karena ketidakpahamannya, ya, karena latar belakang pemahaman, ya, itu bisa juga muncul konflik. Sebenarnya kalau sudah paham, kalau sudah tahu
tentang arah dan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja itu, ya itu saya kira semuanya bisa memahami itu kalau memang sudah memahami, sudah paham lah artinya maksud dan tujuannya, dan tanpa mungkin karena ada latar belakang politis dan sebagainya. Kalau memang kita pelajari terus kita teliti, tujuannya kan memberikan kesempatan, ya, ruang lebih luas untuk kesempatan untuk artinya apa di situ adanya undang-undang itu kita memberikan ruang kesempatan untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya kan gitu. Itu kalau memang memahami. Kalau karena latar belakang dari masing-masing itu yang tidak sama, itulah yang kadang-kadang bisa timbul konflik atau mungkin hal-hal yang tidak kita harapkan itu. Berarti kurangnya pemahaman dari masyarakat sendiri Pak, mengenai Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Dan mungkin perlu ditambahkan mengenai sosialisasi supaya pemahaman dari masyarakat sendiri juga bisa bertambah Pak. Ya itu karena kita menyadari latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman, latar belakang ya semuanya lah. Ini kan butuh adanya sosialisasi terus dilakukan, gitu, di berbagai tingkatan di pemerintahan itu. Nah, ini karena pada akhirnya tujuannya itu sudah jelas, pemerintah memberikan kesempatan untuk bekerja, kesempatan ruang untuk berusaha, ya, mudah gitu ya. Nah, terus kemudian juga tidak terlalu ruwet kan itu. Ya. Pada intinya gitu. Dari Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk memudahkan masyarakat sendiri untuk memperluas pengalaman mengenai di bidang pekerjaan gitu Pak ya. Ya, itu loh. Itu kalau memang sudah benar-benar paham dengan maksud dan tujuannya. Baik Pak, kalau gitu mungkin pesan-pesan bagi masyarakat di luar sana, terutama khususnya bagi kami selaku mahasiswa, pesannya untuk menyikapi dari hukum tata negara sendiri dan konstitusi di negara kita sendiri itu gimana Pak? Ya, gini. Pesan-pesan saya bagi adik-adik mahasiswa, ya, artinya harus banyak membaca, ya, harus banyak referensi ya, yang dibaca, ya, yang diketahui, ya, dari karena yang jelas kalau sudah sering membaca beberapa literatur, referensi dan sebagainya, ini akan nanti lebih paham, lebih matang lagi. Gitu. Ya itu satu. Nah, dan tentunya jangan artinya kita itu harus selalu banyak komunikasi. Gitu. Jadi pada kakak-kakaknya, pada masa atau para sesepuh tokoh masyarakatnya, gitu, para pemimpin-pemimpin kita, sehingga tidak hanya didasarkan pada kemampuan cara berpikirnya sendiri, tapi juga butuh beberapa banyak masukan, pandangan, gitu, itu yang akan lebih nanti mematangkan kita. Utamanya adik-adik yang sekarang sedang menempuh pendidikan, saya sarankan itu tadi, ya harus sering membaca, sering berkomunikasi, gitu, dengan teman, antar teman, dengan senior, dengan para sesepuh, tokoh, para pemimpin kita, itu harus selalu bangun komunikasi. Itu yang membuat akan lebih mematangkan pada diri kita selaku yang sekarang sedang kita menempuh pendidikan. Bagi masyarakat secara umum, baik itu masyarakat khususnya masyarakat kita yang ada di Tengger, ya, utamanya orang Tengger ini kan orang yang begitu patuh terhadap pemimpinnya, sebagaimana tuntunan ajaran catur guru bekti itu,
bahwa orang Tengger itu kan orang yang senantiasa patuh pada pemimpinnya, bekti ya, kepada pertama Tuhan Yang Maha Esa, kedua orang tua dan leluhurnya, ketiga pada guru di sekolahan atau di luar sekolah, dan keempat pada bekti pada pemerintah. Jelas apapun produk hukum yang tentunya dibuat ya oleh pemerintah melalui juga dengan saran masukan dari DPR sebagai mitra ya, dari eksekutif, legislatif ya, itu semua itu kan tujuannya jelas pasti berpihak pada masyarakat, kepada rakyat. Oleh karena itu ya produk-produk hukum ya, yang telah dibuat ya, yang sudah dimasukkan dengan di dalam lembaran negara, atau kalau daerah perda itu masuk dalam lembaran daerah, kalau itu perdes desa masuk dalam lembaran desa, tahu tidak tahu harus dipatuhi ya. Jadi harus patuh, kalau sudah diundangkan harus dipatuhi, kalau memang belum memahami, belum mengerti harus bertanya ya, sehingga tidak akhirnya menyimpulkan sebuah pemikirannya sendiri yang berakibat nanti juga akan mengganggu terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi sekali lagi masyarakat seluruhnya dimanapun berada, utamanya masyarakat Tengger, mari apapun ya yang telah dirumuskan oleh para pemimpin kita yang menjadi sebuah produk hukum yang harus tentunya kita hormati dan kita jalankan, dan semua itu kita harus yakin bahwa aturan yang dibuat itu bukan semata-mata ingin menyiksa, merugikan rakyat, tapi justru itu semuanya akan menuju mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, tinggal kita saja harus banyak tentunya tentunya mendukung ya. Jadi apa yang telah dilakukan pemerintah selama ini. Saya kira itu ya tugas masyarakat ya, dan saya sebagai wakil rakyat yang jelas sudah pasti akan membawa aspirasi masyarakat. Jadi akan membawa aspirasi masyarakat, kita perjuangkan, dan untuk pada akhirnya nanti menjadi sebuah rumusan yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu. Ya. Berarti pada intinya gitu kita harus memahami terlebih dahulu supaya kita tidak salah penafsiran, salah tafsir Ya, dalam tidak gagal paham lah. ya. Nah, harus memahami sehingga tidak gagal paham. Ya. Tidak salah Dan penafsiran gitu Pak ya. tidak sekedar bisa menafsirkan. Ya. Ya, Nggih. kan penafsiran itu kan belum tentu sesuai dengan namanya sudah tafsiran. Ya. Tafsiran kan perkiraan. Kita jangan bicara perkiraan. Pasti aja, yang pasti aja. Yang pasti gitu Pak. Yang pasti, jangan memperkirakan. Hanya kita kalau menyimpulkan sebuah hal itu jangan hanya berdasarkan perkiraan, tapi kalau yang jelas butuh realita, fakta ya, di lapangan seperti apa, dan jawaban kita itu yang pasti. Masyarakat butuh itu kepastian ya, dan bukan tadi perkiraan. Saya kira itu ya. Baik Pak. Terima kasih waktunya yang telah diberikan. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini itu bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu Pak ya. Sama-sama ya. Sekali lagi sekarang di semester berapa? Semester berapa? 2 Pak. Semester 2 Fakultas Hukum. Nggih. Ambil hukum apa? Ini masih umum Pak, semester 2. Oh, kan bisa pidana, bisa perdata kan, umum kan? Nggih. Ya. Silakan tekuni ya, karena masih semester 2, tekuni, belajar terus, sering membaca, dan harus banyak belajar untuk mengetahui realita yang ada di lapangan ya. Itu sehingga lebih mematangkan antara teori dengan prakteknya, itu biar nanti ada sebuah sinergi antara teori dengan prakteknya itu.
Kalau kita sering ketemu di lapangan dengan teman-teman, ya melihat kita realita yang ada, itu kan akan nanti semakin tidak hanya menguasai teorinya, tapi di lapangan harus dikuasai juga. Gitu, ya. Iya, Pak. Selamat sukses, selamat belajar. Dan terima kasih, ya. Pak. Terima kasih atas semangatnya, Pak ya. Ya harus tetap semangat. Ya. Siap. Nah, mana Wonogitri atau mana ini? Wonogitri, Pak. Wonogitri. Putranya Pak Dharma. Iya, Pak Sutio Dharma. Ya. Oh iya ya. Ya wis ya. Selamat Makasih, ya. Pak ya. Makasih Pak atas waktunya ya, Pak. Ya sudah ya. Makasih.